Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita masuk di semester kedua di pelajaran tauhid. Ya, pembahasan pertama tentang menyandarkan nikmat kepada Allah dan peringatan dari lawannya. Berarti apa? Peringatan dari menyandarkan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Nah, di pembahasan ini diharapkan kalian akan merasakan nilai dari nikmat Allah Tabaraka wa ta'ala. Ya, karena banyak di antara kita tuh lupa, sehingga kita tidak menghargai nikmat Allah Ta'ala, cenderung meremehkan. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian bisa berhati-hati dari menisbatkan nikmat kepada selain Allah. Ya, seperti mengatakan, aku dapat nilai 10 ini karena saya rajin belajar misalnya. Supaya tidak seperti itu. Dan yang ketiga, merasakan bahwa kufur nikmat itu menyebabkan hilangnya kenikmatan. Nanti bentuknya seperti apa kita akan pelajari. Kemudian kalian juga diharapkan bisa memberi contoh. Contoh bentuk-bentuk penisbatan nikmat kepada selain Allah Ta'ala. Selanjutnya kalian bisa menjelaskan rukun dan derajat syukur. Terakhir ya, kalian bisa menerangkan bentuk-bentuk kufur nikmat. Al-ikhwah rahimakumullah, kita masuk di pelajaran pertama, yaitu menyandarkan nikmat kepada Allah dan peringatan dari lawannya. Baik. Al-ikhwah rahimakumullah. Ya, nikmat-nikmat Allahu banyak sekali. Ya. Kalau kita ingin menghitung itu tidak bisa. Nah, Allah katakan di surat Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan Allah telah memberikan kepada kalian semua yang kalian minta. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa. Ya, tidak akan bisa, nikmat Allah itu sekian, nikmat Allah itu jumlah, tidak akan mampu. Cuman innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Yang perlu kita perhatikan, ini sifat manusia itu apa? Banyak mengingkari nikmat Allah. Padahal apa? Nikmat Allah itu sangat banyak. Nggak bisa dihitung. Ya. Maka di antara nikmat Allah itu, satu, ditundukkannya alam semesta dan dimudahkannya jalan-jalan kehidupan di muka bumi ini. Ya. Jadi Allah sebutkan di surat Ibrahim ayat 32-34, ya, Allah khalaqa samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fahraja minas thamarati rizqan lakum. Ya, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, menurunkan hujan dari langit. Allah tumbuhkan dengan air hujan itu buah-buahan sebagai rezeki. Wa sahkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri. Allah tundukkan perahu bagi kalian di lautan sehingga kalian bisa berjalan dengan perahu itu. Wa sahkhara lakumul anhar. Allah tundukkan untuk kalian sungai-sungai. Allah tundukkan untuk kalian as-syamsa wal qamar, matahari, bulan dan bintang, ya. Allah tundukkan malam dan siang. Nah, dan Allah berikan kepada kalian semua kebutuhan kalian. Nah, ya, luar biasa. Termasuk nikmat Allah apa? Allah jadikan bumi itu datar. Allah jadikan bumi itu kondisinya apa? Tidak keras dan tidak lunak seperti lumpur. Itu juga di antara nikmat Allah Tabaraka Ta'ala. Ya.
Kemudian yang kedua, dipenuhinya sebab-sebab hidayah untuk manusia. Yaitu dengan Allah mengutus para nabi dan rasul, Allah turunkan kitab. Ya, laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Jadi diutusnya rasul, diturunkannya kitab itu bentuk nikmat Allah kepada kita manusia. Kemudian di antara nikmat yang lain, penciptaan manusia dalam bentuk yang paling bagus. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Ya, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya Allah yang telah menciptakan kalian dan menyempurnakan penciptaannya ya dengan bentuk tubuh yang seimbang. Ini paling hebat loh, manusia itu berjalan tegak, kepalanya di atas. Nah, kemudian bentuk nikmat yang lain, Allah memuliakan dan mengutamakan Bani Adam atas seluruh makhluk. Walaqad karramna Bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak manusia, anak Adam. Ya, atas seluruh makhluk yang ada. Yang ini adalah bentuk atau diantara nikmat Allah. Dan masih banyak lagi karena tadi dikatakan apa? Kalau kamu pengen menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu. Kemudian yang penting juga di sini, semua kenikmatan itu dari Allah. Jadi Allah adalah satu-satunya pemberi nikmat. Allah kabarkan di An-Nahl 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja dari nikmat yang ada pada kalian, maka itu dari Allah datangnya. Ya. Semuanya. Meskipun mungkin misalnya ada orang memberi duit kepada kita, maka hakikatnya yang memberi duit adalah Allah Ta'ala. Ya, orang yang memberi kepada kita itu hanya sebatas perantara. Nah, jadi sekali lagi, semua kenikmatan hakikatnya datang dari Allah. Ya, maka kita harus mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi kenikmatan. Kemudian menisbatkan sebagian nikmat kepada makhluk. Nah, di sini ada 3 keadaan. Ya. Yang pertama, dibolehkan kita bersyukur, berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Dibolehkan pula kita untuk membalas kebaikan itu. Ya, sampai Rasulullah katakan, siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Kemudian penisbatan nikmat kepada orang tersebut, maka harus diyakini bahwa orang itu hanya sebagai sebab datangnya nikmat. Jadi penisbatannya apa? Bukan meyakini dia sebagai pemberi kenikmatan, tapi apa? Dia sebagai sebab datangnya nikmat Allah kepada kita. Kemudian penisbatan itu sebagai bentuk pengabaran, sekedar mengabarkan saja, disertai dengan sikap menghadapkan diri kepada Allah dengan mengakui kenikmatan dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya, Allah katakan, wa ittaqulu lilladzina an'ama alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujak wattaqillah. Dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah limpahkan nikmat kepadanya dan juga kamu telah memberi nikmat kepadanya, tahanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Ya, ini adalah ucapan Rasul kepada peristiwa Zaid bin Al-Harithah. Nah, ya, jadi yang seperti ini dibolehkan dengan catatan-catatan tadi, dengan ketentuan tadi, ya, hanya sebagai sebab, kemudian sebagai pengabaran. Nah, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.